Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eksida Dwi Negrias, NIM 3301420079. Pasti kalian sudah mengetahui bahwa korupsi di berbagai negara memang berbeda-beda. Namun jika diartikan maka terdapat persamaan makna. Pengertian korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 1. Kerugian keuangan negara, diatur di dalam pasal 2 ayat 3. Kedua, suap menyuap, diatur di dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf D, dan pasal 13. Ketiga, penggelapan dalam jabatan, diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, dan pasal 10 huruf C. Keempat, pemerasan, diatur di dalam pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, pasal 12 huruf G. Kelima, perbuatan curang, diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam pasal 12 huruf I. Ketujuh, gratifikasi, diatur dalam pasal 12B JO pasal 12C. Selain definisi tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagaimana telah diatur di dalam pasal 21, 22 JO 28, 22 JO 29, 22 JO 35, 22 JO 36, dan 24 JO 31. Lalu, apa saja dampak korupsi? Korupsi berdampak pada lusuhnya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, tingginya kriminalitas, demoralisasi, kehancuran birokrasi, terganggunya sistem politik dan pemerintahan. Penyebab korupsi. Korupsi disebabkan oleh hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif, pejabat yang serakah, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, penegakan hukum yang tidak berjalan, budaya masyarakat yang mengakar, tidak ada keteladanan pemimpin. Lalu, bagaimana cara mengatasi korupsi? Ada dua cara untuk mengatasi korupsi, yaitu dengan pencegahan melalui pendidikan anti korupsi dan pemberantasan korupsi dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pendidikan anti korupsi dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak, siswa, mahasiswa, dan generasi muda guna membentuk sikap anti korupsi dan menghilangkan peluang berkembangnya tindak pidana korupsi maupun perilaku kooperatif lainnya. Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan tersebut yaitu nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras, dan kepedulian. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video dari saya. Semoga kasus korupsi di berbagai negara terus berkurang, khususnya di negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.